الغزبي وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكه العدو وإنه يكفأ العين ويكسر السن متفق عليه وفي رواية إن غريبا لابن مغفل قذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد وقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم أتى تحذف لا أكلمك أبدا. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul kembali, diberikan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita adalah semata-mata hidayah, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki daripada bulan Muharram. Bulan Muharram, kalau kita ketahui, bulan Muharram ini bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan-bulan banyak, bulan ada 12 bulan. Tapi bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada 4. Di dalam 1 tahun ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mana di bulan tersebut diharamkan peperangan, ya, diharamkan bunyi pedang, diharamkan bermusuhan. Ini maknanya bulan Muharram, ya, bulan yang diagungkan. Fiha arba'atun hurum, ya, inna iddatash syuhur indallah isnada asyara syahran fiha arba'atun hurum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kepada kita berapa? Setahun itu 12 bulan. Minha, ya, darinya ada berapa? Ada 4 bulan yang haram, ya, bulan yang diagungkan maknanya, bukan yang diharam, yang diharamkan, ya, bukan makna haram di sini haram untuk melakukan, ya, haram di sini makna ta'zim, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita kalau mendengar haram, nggak boleh, ya, makna haram di sini adalah makna ta'zim, ya, sebagaimana haram di Makkah, haram Madinah, ya, berarti apa? Haram yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Makkah,
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'zimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Madinah. Makanya dikatakan apa? Haramain. Haram Makkah dan juga haram Madinah. Ya, dimuliakan Makkah itu. Kenapa? Tidak boleh masuk orang kafir. Ya, Madinah itu juga tidak boleh masuk orang kafir. Jadi kalau ada paspornya itu dilihat agamanya. Oh, agamanya ya selain agama Islam, pokoknya dipisahkan. Ya. Kenapa? Karena diagungkan Makkah dan Madinah. Ya, karena Makkah itu adalah tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madinah tempat ditanam, ya, dikuburnya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini di mana? Ya, tidak ada lain tempat tanah yang menapik jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimuliakan ya, bulan haram itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satunya di mana? Rajab. Ya, nanti. Nah, ini bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari, ya langsung kata Allah ibadah sab'ami ahsan. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti beribadah 700 tahun. Ya, di bulan-bulan yang agung ini ya kita beribadah puasa bagus. Ya, itu apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti beribadah 700 tahun. Ya. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya ya tidak panjang, tapi amalnya panjang-panjang. Umurnya mengalahkan amalnya. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya mengalahkan amalnya. Jadi amalnya lebih banyak ya daripada panjang umurnya. Jadi kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat dahulu panjang-panjang umurnya, tapi amalnya ya sama. Apa yang dilakukannya itulah yang dia dapatkan. Tapi berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Nabi kita Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-11 masih di dalam penjagaan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu. Qala naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazbi, yaitu dari khazbi. Wa qala innahu la yaqtulus sayda wa la yankahul aduwa. Sesungguhnya khazbi itu la yaqtulus sayda, tidak bisa membinasakan binatang, wala yankahul aduwa,
tidak bisa membunuh binatang dan tidak bisa membinasakan musuh. Wa innahu yakfa'ul aina. Sesungguhnya qazfi itu cuma bisa mencongkel mata. Wa yaksiru sinna, dan bisa mematahkan gigi. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ini dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu qazf. Ya, qazfi ini kayak kita kalau ya main ketapel, ya, ataupun ya seperti kelereng itu, ya, dipelantingkan, ya, melempar. Nah, ini tidak bisa membunuh binatang. Akan tetapi kalau kena itu cuma bisa apa? Ya, mencongkel mata dan memecahkan gigi. Wa yaksirus sin. Sin itu gigi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat inna ghariban, ya, di waktu yang dekat itu libni muwaffal, ya, libni muwaffal khadafa, melakukan khazaf ini panahahu, maka dilarangnya. Waqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khazf. Di sini ya Ibnu Muwaffal ini melarang. Ya, kenapa? Karena ini perbuatan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun melarang. Ya, sudah dilarang, di waktu yang dekat dilakukan lagi. Wa qala innaha la tasidu saidan. Sungguhnya ini nggak bisa menangkap binatang, memburu binatang. Cuma ada, kemudian melakukan lagi. Wa qala uhaditsuka, aku bicara kepadamu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, melarang untuk melakukan khazf. Summa utta, kemudian engkau kembali lagi ta'zibu, melakukan khazf. La ukallimuka abada, ya, maka aku tidak mau berbicara kepadamu lagi. Jadi di sini hadis menjelaskan bahwasanya ya sahabat itu kalau sudah ada yang dilarang, ada yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak bakalan ditinggalkan. Ya, yang dilarang sudah dijauhi, ya, tidak akan didekati lagi. Ya, begitulah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengatakan ma min sunnatin illa qad amiltu, kecuali sudah aku lakukan semua sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah dilakukan semua. Ya, kalau yang makruh ma'amamtu biha, aku tidak inginkan melakukannya, tidak mau aku melakukannya. Ya, apalagi mau melakukannya. Ya, berkeinginan pun aku tidak mau untuk melakukannya yang makruh. Kalau sunnah semuanya dilakukan oleh Imam Al-Haddad. Ya, sampai dikatakan ya di masa tuanya ya memanjangkan rambut, ya, ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana rambutnya sebahu. Insyaallah ya, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marahnya bukan karena apa? Bukan karena dirinya. Marahnya bukan karena orang tuanya, bukan karena anaknya. Kenapa? Naha anhu. Di sini ada kata-kata naha anhu. Dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ini dilarang. Ya, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah akhirnya dia bilang, aku nggak mau lagi berbicara kepadamu. Ya. Nah, di sini tidak mau berbicara kepadamu, ya bukan ya, marah betul-betulan, nggak mau ngomong, nggak mau apa, ya. Tapi tetap saja dia, ya kalau ketemu dia disapa, jawab, ya. Nggak sampai kayak kita ini, ya kalau marah sampai nggak mau negor, ya. Marah sampai mutusin silaturahim, ya lebih dari 3 hari kadang-kadang, ya. Ada yang setahun nggak teguran, sanggup, ya. Ada yang 2 tahun nggak ketemu orang tua, sanggup. Nggak ketemu bibinya, sanggup. Nggak ketemu dengan temannya, sanggup. Kadang-kadang 1 kota, 1 desa, ya kalau dia sudah marah, waduh, ya lewat saja tidak mau ke desa tersebut. Ini ya tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu harus lembut hati kita, ya banyak-banyak istighfar, ya banyak-banyak bertaubat. Ya, istighfar itu ya, melancarkan rezeki. Orang yang banyak istighfar. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Wa yursilus sama 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya. Jadi orang yang banyak istighfar, ya, yang tadinya nggak turun hujan bisa turun hujan. Yang tadinya susah rezekinya dimudahkan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, ya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakkan anaknya, ya. Jadi yang tak punya anak diberikan rezeki anak dengan banyak istighfar. Ya, bagaimana dahulu diceritakan bahwasanya ada seseorang yang bertemu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah suatu hari, ya, masuk ke satu kampung. Waktu masuk ke satu kampung tersebut gak ada kenalan. Akhirnya masuk ke hotel Muslim. Di mana hotel Muslim? Di masjid. Ya, kalau dulu kan gak ada hotel kayak kita sekarang ini. Ya, datang ke masjid, sholat sunnah sudah, ya, sholat wajib sudah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini rebahan. Ini marbotnya, ya, kurang empati, kurang punya, ya, kasihan jika ada, ya, itulah kurang empati yang marbot ini. Akhirnya apa? Ya, dilihatin Imam Ahmad ini, ya, dari lonjor kakinya melurusin lagi, ya, melurusin lagi. Akhirnya apa? Ya, seperti mau tidur itu, ya. Datang marbotnya, ya, PKM lah kalau bahasa kita. Datang PKM, bilang di sini tempat nggak boleh tidur, ya, di sini tempat ibadah bukan tempat tidur. Sudah saya nggak tidur, duduk saya berdiri, ya, nggak dikasih juga. Duduk gak dikasih,
berdiri nggak dikasih. Akhirnya ya diusirlah, singkat cerita diusir Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ya, diusir keluar dari masjid. Kedengaran ya tetangga masjid tersebut mendengar, ya ada apa itu di luar. Ya, akhirnya keluarlah tetangga tersebut nyamperin. Waktu dia nyamperin, dia tanya ada apa. Ini mau istirahat di masjid, mau tidur di masjid. Akhirnya apa? Kata tetangga tersebut, tidur di rumah saya aja. Ya, tidur di rumah saya saja. Rumah saya kosong. Akhirnya dibawalah Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke rumahnya. Ya, disiapkannya ya makanan, kecilan, air, ya bantal, ya selimut disiapkan. Sewaktu mau tidur, Imam Ahmad bin Hanbal ini dengar suara, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal nggak bisa tidur. Dengar istighfar. Bangunlah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mendekati kepada Shahibul Bait. Mendekati kepada Shahibul Bait. Shahibul Baitnya sedang bikin apa? Sedang bikin roti. Ya. Jadi setiap kamulan rotinya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal mendekati kepada Shahibul Bait dan bertanya. Waktu bertanya, ya, bertanya apa? Pertanyaannya, doa apa yang belum engkau mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Shahibul Bait tersebut mengatakan cuma satu doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ini kepingin sekali bertemu kepada orang yang bernama, seorang alim yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, doamu sudah dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, langsung dipeluk Imam Ahmad tersebut. Ya, jadi semua apa yang permintaannya sudah dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecuali satu, aku ingin sekali bertemu orang alim yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah khasiat orang yang selalu istighfar. Maka Imam Ahmad bertanya, doa apa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya, orang yang suka istighfar, ya, kabulkan semua. Ya, berapa banyak orang yang datang ya kepada para ulama, ya, ini paceklik di daerah kami, ya, aku susah hidup, ya, sudah berapa tahun nggak punya anak. Semuanya diperintahkan iksiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar. Ya, itu dengan istighfar, itu banyak-banyak istighfar. Maka dari itu doanya campuri dengan istighfar. Ya, begitu juga dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang tidak diragukan lagi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amalan kita ini banyak diragukan, ya, antara diterima atau tidak, kecuali apa? Kecuali bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dua ini jangan kita tinggalkan di dalam doa. Ya, dalam doa kita campuri terus istighfar sama sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita bisa memegang teguh apa yang diajarkan, apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasihkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ambillah. Maksud ambillah, peganglah. Ya, gigitlah dengan gigi geraham kita. Ya, jangan ditinggalkan lagi. Sekuat-kuatnya peganglah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkanlah. Ya, kalau kita meninggalkan tersebut dalam keadaan lupa lagi, ya, istighfar lagi. Ya, lupa lagi, ya, namanya manusia. Ya, manusia itu tempatnya lupa. Ya, tempatnya salah dan lupa lagi, istighfar lagi, melakukan lagi, ya, lupa lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Jangan bosan untuk bertobat, jangan bosan untuk istighfar. Ya, karena kalau kita malas istighfar, malas tobat, tahu-tahu meninggal kita, akhirnya apa? Ya, membawa dosa tersebut. Tapi kalau ya selesai istighfar dia meninggal, jadi tidak membawa dosa tersebut, tidak dibawa sampai mati. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan hati kita untuk selalu memegang apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, farij qulubal muslimin, sallimna wal muslimin, farij 'anna wal muslimin, wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.